Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Inyoman Gali Surya Utama dengan NPM 202033121338 akan mempresentasikan materi tentang penerapan proses 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama ada isu. Isu retur dan potongan penjualan, keterangan pengembalian produk oleh pelanggan misalnya karena ketidakpuasan terhadap produk dengan imbalan pengembalian uang, kredit terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang, dan produk lain sebagai gantinya. Penerapan penjual dapat mengakui A. Kewajiban dan penyesuaian pendapat untuk produk yang diharapkan dan dikembalikan, dan B. Aset dan penyesuaian yang sesuai dengan harga pokok penjualan untuk barang yang dikembalikan dari pelanggan. Kedua, isu perjanjian pembelian kembali, keterangan penjual memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali kaset tersebut di kemudian hari. Penerapannya, umumnya jika perusahaan memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar dari harga jualnya, maka transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan. Isu pengaturan tagihan dan tahan. Keterangan hasil ketika pembelian belum siap untuk menerima pengiriman tetapi pengambil hak milik dan menerima tagihan. Penerapan pendapatan diakui tergantung pada saat pelanggan memperoleh kendali atas produk tersebut. Isu hubungan prinsipal agen. Keterangan pengaturan di mana kewajiban kinerja prinsipal adalah untuk menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa ini kepada pelanggan. Penerapan jumlah yang dikumpulkan atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan agen. Sebaliknya, pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang diterimanya. Prinsipal mengakui pendapatan ketika barang atau jasa dijual kepada pelanggan pihak ketiga. Isu kiriman. Keterangan hubungan prinsipal agen di mana pengiriman produsen atau grosir mengirimkan barang dagangan kepada penerima atau dealer yang bertindak sebagai agen pengirim dalam menjual barang dagangan. Penerapan pengirim mengakui pendapatan hanya setelah menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman uang tunai dari penerima, atau pengirim membawa barang dagangan sebagai persediaan selama pengiriman. Penerima mencatat pendapatan komisi, biasanya beberapa persentase dari harga jual. Isu garansi. Keterangan jaminan dapat berupa jenis jaminan atau produk memenuhi kesepakatan. Spesifikasi atau jenis layanan menyediakan layanan tambahan di luar jaminan jenis jaminan kerja. Penerapan kewajiban kinerja yang terpisah tidak dicatat untuk jaminan jenis jaminan atau dianggap sebagai bagian dari produk. Jaminan jenis layanan dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Perusahaan harus mengalokasikan sebagian dari harga transaksi untuk jaminan jenis layanan jika ada. Isu biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Keterangan pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi aktivasi atau kegiatan setiap untuk barang atau jasa yang akan disampaikan di masa depan. Penerapan pembayaran di muka harus dilokasikan selama periode manfaat. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang penyajian dan pengungkapan pendapat. Berdasarkan pendekatan aset liabilitas untuk mengakui pendapatan, perusahaan menyajikan aset kontrak dan liabilitas kontrak pada laporan posisi keuangan mereka. Aktiva kontrak adalah hak untuk menerima imbalan. Kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang mana perusahaan telah menerima imbalan dari pelanggan. Perusahaan harus menentukan apakah kewajiban kinerja baru diciptakan oleh modifikasi kontrak dan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan dan biaya akuisisi kontrak yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang A. Kontrak dengan pelanggan dengan pemisahan pendapat, penyajian saldo awal dan akhir dalam aset kontrak dan kewajiban kontrak, dan informasi signifikan terkait dengan kewajiban kinerja mereka. B. Pertimbangan signifikan yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Dan C. Aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan oleh untuk memenuhi kontrak. Penerapan metode presentasi penyelesaian kontrak jangka panjang. Untuk menerapkan metode presentasi penyelesaian pada kontrak jangka panjang, perusahaan harus memiliki beberapa dasar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Salah satu ukuran input paling populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah basis biaya ke biaya.
Dengan menggunakan dasar ini, perusahaan mengukur persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini dengan perkiraan terbaru dari total biaya untuk menyelesaikan kontrak. Perusahaan menerapkan persentase tersebut ke total pendapatan atau estimasi total laba kotor pada kontrak untuk sampai pada jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan dilakukan hingga saat ini. Penerapan metode pemulihan biaya kontrak jangka panjang. Berdasarkan metode ini, perusahaan mengakui laba kotor hanya pada titik penjualan, yaitu ketika perusahaan menyelesaikan kontrak. Perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses dan tagihan saat ini. Metode ini kadang-kadang disebut sebagai metode zero profit, mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Laba diakui hanya setelah semua biaya terjadi. Identifikasi akuntansi tepat pada kerugian kontrak jangka panjang. Dua jenis kerugian dapat menjadi belas dalam kontrak jangka panjang. Satu, rugi pada periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian saja, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian periode berjalan dari kelebihan laba kotor yang diakui pada proyek pada periode sebelumnya. Perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Dan kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan berdasarkan metode presentasi penyelesaian dan pemulihan biaya. Perusahaan harus mengakui pada periode berjalan seluruh kerugian kontrak yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.